disiapkan bukunya anak-anak sebentar ya, 5 menit lagi. Ini saya mau masukkan anak-anak dulu. Jesse kelas 5. Sudah. Bentar ya, bentar. How are you today? How are you today? Oke, dengar suara saya? Dengar. Oke, bentar ya. Nah, hari ini kita belajar tema. Hari ini kita belajar tema. Bentar. Bentar ya. Pak, boleh diminum? Mau ditunggu ya. Pak, boleh diminum? Oke, anak-anak, bisa lancar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Yang join ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marina, Pak, Mariana. ada Kiki, Pak Agus. Ya, di mana Kiki? Kiki di room ketiga, tadi keempat. Kelas 4. Oh, Kiki. Sebentar ya, saya panggil dulu ya. Saya panggil dulu, sebentar. Saya panggil dulu. Kiki, Kiki bisa merespon suara saya? Kiki, Kiki bisa pindah di room utama, Kiki. Kiki, Kiki. Adriel, sebentar saya pindahkan ya. Amelia kelas 6, Christian kelas 5, Deborah kelas 6. Oke. Oke, anak-anak bisa dengar suara saya. Kiki tadi sudah saya beritahu bahwa saya suruh ke mana, ke room utama. Sebentar saya buka itu dulu ya. Buka bukunya. Nanti sampaikan ke mama, papa bukunya tolong diambil sesuai jadwal ya. Datang ke sekolah, pakai masker. Kalian nggak usah ikut, hanya orang tua saja. Oke? Halo, bisa respon suara saya? Bisa. Ya, tolong direspon supaya saya tahu. Oh, bisa kedengaran berarti tidak ada masalah. Tugas-tugasnya bagaimana? Sudah selesai semuakah?
Sudah. Sudah ya. Jadi tidak ada masalah. Ini bukunya sudah saya buka. Ya, kita belajar di share screen, kita belajar di tema 1 pembelajaran yang kelima. Saya share screen dulu. Sudah terlihat bukunya di layar HP kan? Belum, bagus. Belum. Ya. Muter. Bagus, muter. Disabar ya, menunggu, ditunggu. Sudah? Kalau sudah bilang ya. Kalau sudah bilang. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, sabar. Kalau sudah bilang. Sudah, Pak Agus. Sudah terlihat? Sudah, Pak Agus. Sudah ya. Kalau sudah kita bisa mulai. Tolong semuanya didengarkan dengan baik. Kita belajar sampai di pembelajaran yang kelima. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Bentar saya mute semua ya, biar dengar dengan baik. Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan. Bentar, ada yang join. Oh, baik sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Selanjutnya saya minta tolong dibacakan Justin di paragraf pertama. Ya, Pak. Oke. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau Minang, gemar dagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat Ya, terkenal atas nama Gracilia sudah saya masukkan di kelas 3. Atas nama Gracilia sudah saya masukkan di kelas 3, tinggal ditekan join. Gracilia Aracel sudah saya masukkan di kelas 3, tinggal tekan join. Oke, saya lanjutkan ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Ya. Atau orang awak. Orang Minang, ya, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Paragraf kedua, cinta. Paragraf yang kedua, cinta. Cinta mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok.
Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya terbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Oke, terima kasih. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas, yang disebut rumah gadang. Kalau tidak tahu rumah gadang, kalian bisa searching ya. Ini sebenarnya mau saya tunjukkan, tapi nanti lemot, tidak kelihatan malah. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atap berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Paragraf yang ketiga, saya lanjut. Saya minta tolong David. Paragraf ketiga, semuanya dapat bagian nanti. Paragraf ketiga, Fit. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Oke, terima kasih. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, draken. Siapa itu atas nama draken? Draken kelas 4 itu Kiki kayaknya. Itu Kiki, Pak. Ya, Kiki. Kiki, bisa respon suara saya? Kiki. Nggak respon ini. Ferdinand, minta tolong Ferdinand. Oke, Pak. Ya, terima Suku kasih. Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dari tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Oke, terima kasih Ferdinand yang sudah membantu membacakan. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antara tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, rumah gadang yang tadi dibacakan oleh temanmu. Ya, ini. Nah, ini seperti tanduk kerbau. Nah, ininya. Ya, ini. Kita lanjut. Paragraf yang bawahnya. Lanjut, Vincent. Bisa mendengar suara saya, Vincent? Ini. Bisa. Ya. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal. Mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate, padang, dan Oke, terima kasih. Saya bacakan ulang ya. Tadi koneksinya di Vincent kayaknya patah-patah. Saya bacakan ulang. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya.
ada rendang, kemudian ada rendang, salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Mancanegara itu tahu apa mancanegara itu? Ada yang tahu enggak kata-kata sulit di sini mancanegara? Ada yang tahu enggak? Mancanegara. Halo semuanya, ada yang tahu enggak mancanegara? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Saya beritahu sekarang ya supaya nanti tahu. Mancanegara itu berarti sampai ke luar negeri, misalkan Malaysia itu termasuk luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Luar negeri. Kalau Singapura? Luar negeri. Luar negeri, oke. Kalau Sumatera? Dalam negeri. Dalam negeri. Benar. Ya. Jadi mancanegara itu terkenal sampai luar negeri. Misalkan tadi kan sudah dibacakan ya, orang suku Minang itu suka berdagang, suka menjadi pebisnis. Jadi makanannya itu sampai terkenal di luar negeri. Ya. Makanan khas suku Minang lainnya ada juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, dari situ ya orang-orang suku Minang. Oke, lanjut. Kita lanjutkan di bawahnya. Tugasnya nanti ketika ada pertanyaan ini, saya minta tolong dibacakan Marina atau Mariana boleh? Ini, coba dibacakan dulu. Luki, sudah saya masukkan di kelas 5. Mariana atau Marina boleh dibacakan? Yang ini. Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Oke. Jadi apa yang ingin kamu ketahui tentang suku Minang? Jadi dari bacaan itu kamu nanti bisa menuliskan tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Saya kasih contoh. Nanti tuliskan pertanyaan apa yang kira-kira ingin kamu ketahui. Gini, mengapa suku Minang suka dengan berdagang? Misalkan seperti ini. Nah, ini kamu buat pertanyaan seperti ini di kolom ini. Ini kan tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua bisa dengan kalimat yang lain. Jadi membuat pertanyaan itu, diingat ya, membuat pertanyaan itu dengan menggunakan 5W plus 1H. Ada yang pernah diajari 5W plus 1H atau yang dinamakan adik Simba kalau nama singkatnya. Apa itu 5W1H? Ada what, kalau buat pertanyaan. Ada who, ada when, ada where, ada why. Kemudian tuh ada apa lagi? What, who, when, where, why. Kemudian yang terakhir adalah how. Nah, ini ada artinya. What itu apa? Nah, kemudian kalau who, ada yang tahu enggak who artinya apa? Halo. Kalau who itu artinya apa? Apa Pak? Who. Kalau who itu artinya apa? Who. Who ini loh yang saya tuliskan WHO. Kalian pernah? Who artinya siapa? When. When itu artinya apa? Kapan? Diingat-ingat. Where itu artinya apa? Di mana? Kemudian why itu artinya apa? Mengapa? Kemudian how itu artinya apa? How itu artinya bagaimana? Diingat-ingat. Ini kita sambil belajar bahasa Inggris. What itu artinya apa? Who itu artinya siapa? Kemudian when itu artinya kapan? Where di mana? Why mengapa? How bagaimana? Nah, kalau membuat pertanyaan itu pakai kalimat yang ini. Jadi pakai kalimat tanya yang ini ya. Diawali dengan ini. Saya sudah menggunakan kalimat tanya dengan yang ini.
Pakai kata apa ini saya? Depannya ini? Mengapa? Nah, dari bacaan di atas tadi, suku Minang, kalian bisa menggunakan pertanyaan apa, kemudian menggunakan pertanyaan siapa, menggunakan pertanyaan kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, pertanyaan apa ini digunakan untuk penjelasan, untuk menjelaskan apa yang dimaksud suku Minang, katakanlah seperti itu. Apa yang dimaksud dengan rumah gadang? Nah, itu berarti menjelaskan. Kalau siapa ini, pertanyaannya menjurus ke apa? Menanyakan apa kalau siapa ini? Orang. Menanyakan orang, bagus. Berarti kalau siapa itu berarti menunjukkan nama orang. Katakanlah saya bertanya di kelas 4 ini. Siapa di kelas 4 yang berasal dari suku Minang? Nah, berarti saya menanyakan orang. Tuh, berarti saya menanyakan orang ya. Berarti diingat-ingat di situ. Kemudian kalau kapan? Ini menanyakan apa? Kalau kapan? Menanyakan apa? Kalau kapan? Menanyakan apa? Ada yang tahu enggak? Kapan? Menanyakan apa? Tentang apa? Saya mau menanyakan kapan. Berarti saya mau menanyakan tentang apa? Ayo. Ada yang tahu enggak? Kapan itu berarti hubungannya dengan waktu. Ya, waktu, hari. Misalkan, kapan David terakhir kali makan? Kemarin, Pak. Keren. Kemarin berarti puasa 1 hari. Misalkan seperti itu. Kapan Yefta terakhir kali sarapan? Nah, misalkan seperti itu. Pak Jumadi, di kelas berapa, nggih? Saya masukkan di kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3 nggih? Saya masukkan di kelas 3 Pak ya. Mikrofonnya dinyalakan Pak. Sudah, saya masukkan di kelas 3. Oke, terima kasih. Kemudian di mana? Kalau di mana ini menanyakan apa di mana? Di mana menanyakan apa? Yefta dinyalakan kameranya, Yaneta, kemudian Draken ini dinyalakan. Ardi menanyakan apa? Justin, Vincent, Marina, Mariana. Di mana? Menanyakan apa? Kalau di mana itu? Menanyakan apa? Tempat. Betul. Ayo yang aktif. Apa sudah sarapan semua ini? Apa belum? Belum, Pak. Belum. Oh, belum sarapan. Di mana posisimu? Sebentar ya. Menanyakan posisi. Iya, betul. Menanyakan posisi, menanyakan tempat. Oke, itu ya. Kalau di mana. Kemudian mengapa? Ayo, menanyakan apa ini kalau mengapa? Mengapa? Menanyakan apa? Mengapa mau tidur? Nah, berarti menanyakan itu. Kalau mengapa itu, saya hapus semua. Saya hapus semua ya. Kalau mengapa itu berarti menanyakan alasan. Berarti menanyakan alasan. Katakanlah tadi yang ditanyakan salah satu teman, mengapa kok tidur? Nah, alasannya kok tidur kenapa? Mengapa kamu tidur jam 7 pagi? Oh, maaf, jam 7 malam. Nah, menanyakan alasan. Mengapa kamu kok baru bangun hari ini? Mengapa kamu kok jarang mandi? Katakanlah seperti itu. Katakanlah saya tanya ke salah satu temannya, mengapa kamu kok jarang mandi? Nah, ya Pak, karena hawanya dingin. Misalkan seperti itu. Ya Pak, saya sehari mandinya hanya 1 kali. Di pagi hari saja, sorenya saya tidak mandi. Ada di sini? Ada, Pak. Tidak ada. Apa jangan-jangan karena hawanya dingin, Pak, saya tidak pernah mandi, Pak. Saya hanya cuci muka saja. Ya, seperti itu. Kemudian kalau bagaimana itu menanyakan kondisi, ya. Kalau bagaimana, misalkan, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya tanya gitu, jawabannya apa? Sehat.
Sehat. Nah, berarti menanyakan kondisi. Kalau ada pertanyaan bagaimana, itu berarti menanyakan kondisi. Tuh ya, diingat-ingat di situ. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Etnis itu hubungannya suku ya. Kemudian cari informasi lebih lanjut tentang keberagaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuannya pada kolom berikut. Lah, tuliskan nanti di sini keragaman sosial dan budaya, misalkan dari segi makanan, dari segi tarian, misalkan Jawa Timur, tarian yang terkenal apa, misalkan seperti itu, informasinya apa, kamu tuliskan di sini. Kemudian yang bawahnya ini, saya minta tolong dibacakan sama Yaneta. Yaneta, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya, ini minta tolong dibacakan. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tarian? Gerakan dasar tari. Apa? Tarian dasar bungong ya, jeumpa, bungong jeumpa, bacanya susah memang, bungong jeumpa. Ayo kita pelajari gerak dasar berikut. Nah, ini ya gerakannya diamati saja. Yefta, sudah diamati gambarnya bagaimana gerakan tangannya? Saya ingin lihat gimana gerakan tangannya, Yefta. Gimana gerakan? Oke. Marina, gerakannya bagaimana? Sambil noleh kemana? Oke, sambil noleh ke sana ya. Ke kanan. Kalau kepalanya noleh ke kanan, tangannya ke tangan yang kanan kemana? Justin, bagaimana gerakannya Justin? Dari gerakan F ini. Oke. Ya, lanjut. Ini. Kemudian gerakan kedua, bagaimana tangannya? Seperti ini ya. Oke, seperti itu. HP-nya itu loh, ditaruh aja biar nggak dipegangi, biar nggak goyang. HP-nya ditaruh saja. Kemudian, kayak siapa tadi kayak Ultraman? Gerakannya ini kayak Ultraman ya. Oke. Terus kemudian yang H ini gerakannya bagaimana? Ayo, yang H ini gerakannya bagaimana? Terus sama apa lagi? Terus ketiga kemana lagi? Ke atas. Bau ketek gitu. Bercanda ya, saya bercanda. Bercanda. Itu ya gerakannya ke depan, terus ke tengah, kemudian ke atas. Oke, itu. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Hitungannya 4 kali 8. Berarti hitungannya 4 kali selama 8. Lamanya 8. Kemudian yang gerakan satu ini bagaimana gerakan satu? Adi, bagaimana gerakan satunya, Adi? Ayo, kelihatan enggak? Gerakan satunya. Pandangan lurus ke depan, ya, pandangan lurus ke depan. Terus kemudian tangannya menyentuh lantai, kemudian posisinya duduk itu, duduk di dua kaki itu duduk, maksudnya duduk seperti itu. Nah, itu ya gerakannya, kita enggak bahas lebih detail, karena kalau sudah tatap muka aja kita bisa latihan praktek tari. Oke, selanjutnya ini saya minta tolong dibacakan Ardi. Setelah selesai belajar, sekarang kamu akan mendiskusikan pengarang yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Setelah selesai belajar menari, kamu sekarang akan mendiskusikan tanggram yang telah kamu buat sebelumnya. Tanggram itu apa? Kemarin kita belajar yang di pembelajaran kemarin. Ini tanggram itu sesuai terdapat segi banyak beraturan yang kemarin kita belajar. Ini kamu juga bisa jawab. Ini tidak usah saya jelaskan ya. Kemarin sudah ada contoh segi banyak beraturan, contoh segi banyak tidak beraturan itu bagaimana. Kemudian ciri-cirinya, kemudian segi banyak beraturan itu adalah apa, pengertiannya, kemudian segi banyak tidak beraturan itu apa. Oke.
Saya minta tolong dibacakan lagi sama, bentar, gantian semuanya dapat. Yefta, minta tolong dibacakan Yefta yang ini, yang saya tunjuk itu, yang saya lingkari kotak itu. Oh, setelah belajar hari ini, renungkanlah seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda. Jelaskan apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu. Oke, terima kasih. Saya tanya ini ke teman-teman yang lain, ke anak-anak yang lain ya. Jawabannya kalian bagaimana? Saya tanya, seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Ayo. Semuanya bisa jawab, enggak apa-apa. Justin, Janeta, kemudian Marina, Ardi, Cinta, David, Draken, Vincent, Ferdinand. Saya ulangi lagi, seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Seberapa sering? Oh, udah lama, Pak. Udah lama, sering berarti. Dulu di kelas 3. Maaf, dulu di kelas 2 ya. Sebelum pandemi dulu kan kamu masih kelas 2 ya. Pernah enggak kerja sama teman satu kelas? Pernah. Sama siapa? Ferdinand sama siapa, Ferdinand? Terkadang kalau bimbel kan sama kelompok bersama. Iya. Sama siapa? Banyak temannya. Banyak temannya. Pernah enggak bertengkar sama temannya gara-gara kerja kelompok? Enggak pernah. Enggak pernah, ya luar biasa. Ya, jangan sampai bertengkar ya. Dalam bekerja kelompok, meskipun kita berbeda pendapat, meskipun kita berbeda pandangan, tapi tetap hidup rukun. Kemudian yang selanjutnya ini. Apa yang kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keragaman di sekitarmu? Misalkan berbeda suku, berbeda budaya, apa yang kamu lakukan? Misalkan Vincent. Ya. Gimana David? Ya, diajak main lah. Sama Travis. Sama Travis? Ya, gimana sama Travis? Ceritakan, bisa diceritakan. Aduh, lupa sih Paus. Lupa. Yang terputarin penggaris itu. Dulu kamu suka jahil apa enggak, David, sama Travis dulu ya? Seringkali bertengkar sama Travis, ya? Jahil banget itu, Pak. Suka. Jahil banget. Tapi sekarang sudah dewasa, sudah kelas 4, semuanya hebat-hebat kok. Sekarang David juga baik, sering mengumpulkan tugas, enggak pernah itu. Semuanya juga sudah baik kok. Enggak ada yang bertambah nakal, enggak ada. Karena semakin dewasa, harapan saya semakin pemikirannya semakin lebih baik. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang ini. Yang bawahnya saya minta tolong dibacakan sama Cinta. Yang ini bawahnya ini. Cinta. Sampaikan kepada orang mengenai pentingnya memahami dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, budaya maupun agama. Minta orang tuamu menulis kesimpulan diskusi pada kolom berikut. Oke, nanti tugasnya ini kerjasama yang kalian lakukan adalah kerjasama dengan orang tua. Kalau Pak, orang tua saya kerja, Pak, enggak selalu mendampingi saya, ya nanti sepulang kerja bisa ditanyakan. Misalkan gini, sampaikan kepada orang tua mengenai pentingnya memahami dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Misalkan masalah ini ya, sosial, budaya, maupun agama. Minta tolong orang tuamu menulis kesimpulannya. Nah, itu nanti minta tolong bantuan orang tua dalam memahami ini. Nanti kalian bisa tuliskan di buku tulis, kemudian diupload di Google Classroom. Tuh. Kemarin sudah beberapa yang sudah mengumpulkan. Saya ingatkan lagi, bagi yang belum mengumpulkan akan saya japri langsung. Kalau masih belum respon, saya akan sampaikan di grup siswa yang aktif dan tidak aktif.
Oke, di situ ya. Kiranya di situ pembelajaran tentang tema, setelah ini pembelajaran agama ya. Tapi saya akan membahas dulu tentang literasi sebentar. Agama ya, sama Pak Jumadi. Agama sama Pak Jumadi. Sebentar saya akan lihatkan literasi di hari kelima. Sudah terlihat literasinya hari kelima? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini kayak masih tadi, Pak. Masih tadi. Oke, saya stop dulu ya. Saya stop dulu aja. Saya stop. Nanti biar bisa kelihatan. Ini draken ini lagi. Dinyalakan terus kameranya. Cinta dinyalakan kameranya, Ardi. Semuanya dinyalakan kameranya. Tidak ada yang tidak dinyalakan. Kalau ini Pak ini Terlihat? Sudah terlihat apa belum? Belum, Pak. Masih muter-muter. Oke. Mungkin ada Yang mau minum, saya silahkan minum dulu. Tidak apa-apa. Yang mau minum, yang mau ke kamar mandi, saya silahkan ke kamar mandi dulu, minum dulu boleh, sambil menunggu ini. Gabriela Monica sudah join, barusan join. Saya izin minum, Pak. Ya silakan, enggak apa-apa. Kalau mau minum izin dulu, bilang, Pak saya mau minum, ya silakan. Mau minum, itu etikanya dalam melakukan kegiatan. Pak, saya izin minum. Ya silakan. Pak, saya izin minum ya. Ya silakan, minum dulu. Sudah kelihatan, sambil ini ya, sambil menunggu, sudah kelihatan belum di kamera, di layar HP-nya? Sudah. Sip. Udah, Pak. Ya. Sambil kalian minum. Pak. Ya. Biasanya, Pak, layar hitam. Oh iya, enggak apa-apa, didengarkan aja. Kiki pakai seragam apa enggak itu? Kiki. Pakai seragam apa enggak itu hari ini? Kiki, dinyalakan mikrofonnya, Ki. Iya, Pak. Pakai seragam. Hari ini kamu pakai seragam apa enggak? Hari ini aku gak ada seragam batik, Pak. Oh, enggak ada seragam batik. Lain kali, enggak hanya untuk Kiki ya, untuk yang lainnya ketika enggak ada seragam, pakai seragam yang lama, boleh. Supaya apa? Ini saya upload setiap hari di YouTube. Ya, jadi pakaiannya sudah terlihat rapi, cantik, cakep, ganteng, biar terlihat oleh siapapun gitu. Karena saya upload di YouTube. Seragam saya udah hilang semua, Pak. Tuh, hilang Sisa baju semua. putih. Enggak apa-apa pakai baju putih, pokoknya seragam. Sudah. Wes, masa hilang semua. Oke, saya lanjutkan ya ini ya. Saya semua. Pesan pagi 10 menit. Ini ya, pesan pagi kita 10 menit. Saya minta tolong dibacakan secara bergantian, nanti dimulai dari Justin dulu. Ferdinand dulu, maaf, Ferdinand dulu. Dibacakan yang ini. Ferdinand, bisa? Ya. Oke, Selamat silakan. pagi, siswa kelas 4. Lanjut. Kita tempat tinggalmu untuk bermain bersama-sama dengan keluarga adalah saat yang menyenangkan. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Ferdinand ya, saya lanjutkan. Selamat pagi siswa kelas 4. Pergi ke sekitar tempat tinggalmu, akan bermain bersama dengan keluarga adalah saat yang menyenangkan. Bermain tidak harus sama teman, apalagi posisi pandemi seperti ini, wajib menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat ya, supaya tidak tertular. Karena kasihan, umur kalian masih anak-anak, daya tahan kalian masih kuat, nah khawatirnya menularkan orang yang lebih tua atau punya penyakit penyerta. Jadi bermain bersama keluarga itu tidak apa-apa, tidak harus bermain bersama teman. Kemudian ini, pernahkah kamu ke sungai, danau, atau laut dekat tempat tinggalmu? Pernah enggak mampir sebentar diajak orang tua
Oh, diajak. Kenapa ke laut? Ke laut. Di mana? Laut mana? Kenjeran. Iya, Pak. Oke, laut Kenjeran. Ya, sip. Rumahku dekat Kenjeran. Rumahnya dekat Kenjeran. Enak ya, rumahnya dekat Kenjeran. Saya aja hanya pernah dihitung pakai jari loh ke Kenjeran. Rumah saya soalnya jauh dari Kenjeran. Kalau rumah saya daerah Gresik ya jauh. Dari Kenjeran cukup jauh. Saya biasanya juga pergi ke Lamongan. Rumah saya juga di Lamongan. Jadi saya jauh ke Kenjeran. Oke, kita lanjutkan. Jika pergi ke sungai, danau, atau laut, apa saja yang kamu lihat di sana? Apa saja yang kamu lihat di sana? Ayo, sebutkan. Katanya rumahnya dekat Kenjeran. Ya, apa saja yang kamu lihat di sana? Ya, air. Air. Terus apa lagi? Apa lagi selain air? Maksud hanya lihat air. Pasir. Terus apa lagi? Ikan. Terus apa lagi? Ikan. Piting. Piting. Oke, banyak ya, macam-macam ya. Ada pedagang ya, ada pedagang, ada ya pedagang ikan, pedagang makanan, ya. Perahu. Ya. Pernah naik perahu di situ. Pernah. Saya aja belum pernah loh ya. Saya aja belum pernah. Luar biasa. Saya aja belum pernah naik perahu di sana. Saya kan naik perahu, Pak. Saya mau tidur Pak. Berarti pernah lewat jembatan Suramadu ya? Tidur apa? Pernah. Nah, ya oke. Kita lanjut lagi kalau begitu. Aku tidur, Pak. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Membaca mandiri 25 menit. Buku ini kamu baca supaya kamu mengerti perbedaan antara khayalan dan kenyataan. Berani di danau raksasa. Nih, saya minta tolong dibacakan sama Ardi. Ardi bisa bacakan yang ini? Pak. Yang ini, yang saya coret ini? Gak kelihatan gambarnya, Pak. Layarnya hitam. Oh, layarnya hitam. Oke. Sebentar. Jadi saya bacakan aja, enggak apa-apa. Ada pesta Danau Toba dan lomba perahu di Pulau Samosir. Pulau Samosir ini kalau pernah dengar yaitu pulau di daerah Sumatera sana loh kalau tidak salah ya. Berani ngajak Uli pergi ke sana. Dia ingin Danau Toba, ya ini bagian dari Danau Toba. Dia ingin melihat Solu Bolon sampan besar yang gagah bersampan ke seberang Uli ragu-ragu. Ini teks ceritanya. Nah, ini gambarnya. Kata orang, danau itu tempat tinggal raksasa. Ada monster ikan, begu ganjang, juga naga penunggu danau. Namun, berani tidak takut, ia malah bersiap-siap. Kemudian, Uli pun memberanikan diri. Lugohan Hamida Parau, Uloson Hamida Alugu. Melajulah hai perahu, angin tiuplah, kami sampai jauh. Oke, lanjut. Ini ya, ini gambarnya. Dayung sampan melaju. Dayunglah cepat, Solu balon menunggu. Ada apa di situ? Monster ikankah itu? Kemudian ternyata sampah. Jangan takut, jangan lengah, dayung terus tak kenal lelah. Kemudian lembar cerita 1. Sampan makin ke tengah, ada apa di sana? Ini teriak, teriak ya. Kemudian begu ganjang. Oh, syukurlah itu bukan begu ganjang. Berani dan Uli lega, bukan kepala. Karena dia merasa takut kalau ketemu monster di situ. Selanjutnya, tiba-tiba mereka berhenti. Suara aneh apa ini? Nah, ini matanya sudah menoleh kanan dan menoleh ke kiri. Dia sudah tidak karuan ya, hatinya, jantungnya sudah berdebar di situ. Dan
apa bayangan besar itu, jantung Barani dan Uli mulai berdebar. Pernah enggak jantung kalian berdebar karena ketakutan? Pernah. Pernah ya. Itu rasanya panik, gugup, campur takut itu. Matanya sudah melotot ke kanan dan ke kiri. Situ. Kemudian ternyata lihat rupanya itu bayangan burung. Nah, karena dia tadi Bentar ya Pak, mau nanti. ya. Kemudian aja. lembar cerita Cuman- 1. Dadah. Lembar cerita 1. Ya. Dayung-dayung sampan melaju, dayung cepat. Hai, apa itu? Akhirnya naga penunggu danau. Dia melihat bayangan naga. Dia melihat bayangannya naga di sini. Kemudian, oh, itu Solu Bolon. Ternyata itu Solu Bolon, bukan naga. Hanya bayangannya saja. Tuh ya. Nah, itu adalah beberapa teks yang bisa kalian baca sendiri nanti di pembelajaran mandiri literasi. Itu ya. Oke, hari ini pembelajarannya bisa dilanjutkan dengan Pak Jumadi. Pak Jumadi bisa merespon suara saya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya alihkan ke Pak Jumadi ya. Kiranya pembelajarannya sampai di situ dulu. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih Pak Jumadi. Monggo. Ini nanti sekaligus ditutup ya Pak ya? Iya Pak Jumadi, terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, sebentar saya tes dulu. Pak, saya lanjut tidur ya. Dadah. Kenapa? Coba dinyalakan semuanya kameranya. Justin, Saneta, Ardi. Dinyalakan semuanya kameranya. Ardi, siapa Dragon ini? Coba dinyalakan semuanya. Saya tidak ingin kalian kameranya dimatikan, kemudian kalian tidur. Ya. Ardi, Dragon, coba dinyalakan kameranya. Adriel kelas 3 ini kok nyasar ke sini nih? Pak Jun, nanti saya pindahkan, enggak apa-apa. Dengan fokus saja, enggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Pak Jumadi, Marina pamit ke rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Oke, saya jelaskan. Ya. Kita masih tetap belajar tentang sungguh Allah Maha Hadir, ya, atau kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Allah hadir dalam kehidupan kita melalui alam ciptaan Tuhan. Itulah yang menjadi bukti kemahakuasaan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bumi yang kita tempat ini ya makhluk hidup bisa menjalankan kehidupannya. Ya. Makhluk hidup bisa hidup karena ada yang memberi hidup. Ya. Allah hadir sebagai sumber hidup. Ya. Dia memelihara pertumbuhan makhluk hidup sehingga bisa berkembang. Ya. Dia berkuasa atas segala yang diciptakannya. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu mutlak. Tidak ada yang menyamai, bahkan melebihi. Kuasa Allah dinyatakan pada mulanya ketika Ia menciptakan alam semesta ini. Ya, Ia menciptakan alam semesta itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Pada waktu itu bumi belum berbentuk gelap kosong, Dia menciptakan melalui firman-Nya. Ya, diciptakannya ya
pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Ya. Sebelumnya terang itu tidak ada, tetapi Tuhan ciptakan. Ya. Jadi terang itu berguna untuk membedakan siang dan malam. Ya, kemudian pada hari yang kedua, ya Tuhan menciptakan cakrawala atau langit yang memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Ya. Di dalam cakrawala ini, ya, di dalam langit itu ada udara yang tiap hari kita hirup. Ya. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan cakrawala ini. Ya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan lautan, daratan, dan tumbuhan. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Ya. Kemudian pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hidup di lautan atau di air. Ya. Segala macam jenis ikan. Ya, segala macam jenis-jenis ikan. Bukan hanya ikan, ya di dalam laut kan ada udang, ya pokoknya segala macam jenis binatang laut. Ada ikan, ya mulai ikan yang paling besar, ya paus, hiu, lumba-lumba, ikan tongkol dan sebagainya. Sampai udang, cumi-cumi, ya. Lobster dan lain sebagainya, binatang-binatang yang hidup di air atau di laut, ya, dan juga binatang-binatang yang hidup di udara, segala macam burung, ya, binatang-binatang yang bisa terbang itu Tuhan ciptakan semuanya pada hari yang ke-5. Ya. Baru pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat, ya, ada banyak sekali jenis-jenis binatang darat, ya. Mulai dari yang besar, ada gajah, unta, jerapah, ya, sapi, kerbau, kambing, ya, ayam, kelinci, sampai binatang kecil-kecil kayak termasuk semut, ya, dan binatang-binatang yang lain yang kecil. Ya, ada banyak sekali jenis binatang-binatang yang hidup di darat. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena terlalu banyak. Dan yang terakhir, ya, adalah manusia Tuhan ciptakan. Ya. Sangat berbeda ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang penciptaan manusia. Yang jelas sangat berbeda. Ya. Kalau alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman, ya, berfirman itu artinya berkata-kata, bersabda, ya, jadi, ya, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan, jadilah benda-benda penerang, itu langsung jadi tanpa bahan, ya. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa, Tuhan kan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta. Kalau dia tidak bisa, artinya bukan Tuhan, kan gitu kan? Karena kita yakini bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Ya, jadi hanya dengan berfirman saja bisa jadi segala sesuatunya. Itulah yang harus kita yakini. Ya. Tetapi sangat berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya. Manusia diciptakan Tuhan dengan berkarya. Apa sih artinya berkarya? Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Ya, kita belajar ya di dalam Alkitab, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, dibentuk dengan tangannya sendiri dan diberi nafas hidup. Sehingga manusia itu hidup. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia tidak seperti menciptakan alam. Jadilah manusia. Tidak seperti itu. Ya. Makanya nanti di pelajaran berikutnya saya lebih detail lagi ke manusia. Karena manusia sedikit saja. Ya. Diciptakan oleh Tuhan
menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Menurut gambar dan rupa Allah, bahwa manusia itu diciptakan dengan diberikan sifat-sifat Allah. Kasih, kesucian, akal budi, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Ya. Play. Uang play. Apa? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan ya tetap memberkati ciptaannya dan memelihara ciptaannya. Ya. Jadi ketika manusia, ketika Tuhan menciptakan misalnya tumbuh-tumbuhan, ya hingga saat ini tumbuh-tumbuhan itu ada, tetap ada. Kenapa? Walaupun yang menanam itu sekarang kan tumbuh-tumbuhan kan ditanam oleh petani, ya, khususnya tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang untuk kebutuhan manusia itu bisa ditanam. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Ya, jadi Tuhan tetap campur tangan, memberikan pertumbuhan, ya, tetap campur tangan hingga saat ini, ya, ketika biji cabai ditanam di tanah, biji cabai itu akan tumbuh menjadi pohon cabai, ya, nggak mungkin yang ditanam itu biji cabai yang tumbuh tomat. Ya, nggak mungkin. Ya, kalau yang ditanam itu biji cabai ya, yang tumbuh akan cabai. Buahnya juga buah cabai, seperti itu kan. Ya. Dan dalam proses pertumbuhan itu Tuhan campur tangan, ya. Tuhan campur tangan memberkati setiap ciptaan Tuhan. Ya. Makanya kuasa Allah juga nampak ketika Dia berhenti menciptakan dengan cara memberkati dan memelihara ciptaannya. Ya. Kepada manusia, ya, Tuhan memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Artinya apa? Bahwa manusia boleh mengambil kekayaan alam itu untuk kebutuhan hidupnya, tapi juga harus menjaga dan merawat dengan penuh tanggung jawab. Ya. Harus dengan penuh tanggung jawab. Artinya apa? Memelihara, melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Kenapa? Kok harus dilestarikan? Karena manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya hidup dari alam. Ya, hidup dari alam. Ya, secara khusus ya, manusia hidup dari alam. Dari tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan, ya. Bagaimana cara memelihara alam? Kalau manusia hidup dari tumbuh-tumbuhan, misalnya contohnya kita tiap hari makan nasi kan untuk orang Indonesia, ya. Untuk orang luar negeri kentang, ada yang daging, roti, ya, seperti itu kan. Itu dari tumbuh-tumbuhan. Nggak bisa kita mencari kentang di hutan, ya. Nggak bisa kita mencari padi di hutan. Ya, kita manusia harus menanam, ya, padi, khususnya padi saja, ya. Padi itu agar kita tiap hari bisa makan nasi, padi harus ditanam, ya. Kalau panen, ya, sebagian digiling menjadi beras dan kemudian dimasak menjadi nasi. Tapi sebagian lagi harus ditanam. Ya, enggak boleh semuanya kemudian digiling menjadi beras. Ya, kalau semuanya digiling menjadi beras, dimasak dan enggak ditanam kembali, maka padi akan punah, habis. Ya, kita enggak bisa makan nasi lagi. Ya, makanya agar
kebutuhan manusia itu terpenuhi, ya, kita harus membudidayakan, ya. Para petani, ya, harus menanam padi, ya, supaya apa? Kelangsungan hidupnya terus-menerus ada, ya. Sebagian untuk konsumsi, sebagian ditanam kembali. Demikian juga dengan sayur-sayuran, ya. Sebagian ditanam kembali, ya. Sebagian dikonsumsi, ya. Buah-buahan juga seperti itu, ya. Harus ditanam kembali, ya. Misalnya kayak semangka, melon gitu, ya sebagian dimakan, terus bijinya ditanam. Kan gitu kan? Kak melon kan gitu. Bijinya diambil, buahnya itu dimakan. Jangan sampai dimakan dengan biji-bijinya. Ya makanya Tuhan pada saat manusia pertama itu, ya, pada saat manusia pertama, Tuhan memberikan makanan. Bentar. Bukakan di Alkitab. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, apa tumbuh-tumbuhan yang berbiji ini? Padi, ya, jagung, gandum. Itu sebagai yang menjadi makanan manusia pertama pada saat itu. Dan juga, ya tadi belum saya selesaikan, tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi pada saat Tuhan menciptakan manusia, ya Tuhan memberikan manusia makanan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Kenapa sih kok Tuhan memberikan manusia itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji? Agar manusia itu bisa melestarikan alam ini. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan berbiji misalnya kayak padi tadi ya sudah saya jelaskan, sebagian dimakan, sebagian lagi ditanam lagi. Ya, enggak boleh semuanya dimakan tanpa ditanam. Nanti akan habis. Ya, akan habis. Punah, tahu punah ya? Punah itu artinya habis. Ya. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk melestarikan alam ini dengan cara membudidayakan, menanam kembali. Ya, menanam kembali. Baik itu padi, tanaman-tanaman berbiji, jagung, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain yang menjadi konsumsi manusia harus ditanam kembali agar tidak habis. Karena itu adalah kebutuhan manusia. Manusia hidup dari alam. Ya. Dan juga buah-buahan, ya. Tadi sudah saya contohkan, ya. Misalnya kita buah-buah yang berbiji kayak melon, terus apa lagi? Kita banyak buah-buahan yang berbiji, apel dan sebagainya, terus apukat. Tujuannya apa? Agar bisa ditanam kembali. Ya, bijinya ditanam, buahnya dimakan. Misalnya kayak apukat gitu kan, nggak mungkin kalian makan sekalian dengan biji-bijinya kan? Ya. Ada yang suka biji apukat? Pahit rasanya ya. Mungkin juga pahit. Saya juga nggak pernah makan bijinya apukat. Yang dimakan adalah daging buahnya, bijinya ditanam kembali. Itulah yang namanya memelihara dan melestarikan alam. Ya. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan, ya,
tidak hanya tumbuh-tumbuhan, ya. Manusia, kalian kalau makan kan bukan hanya nasi saja kan? Oke, sama sayur biasa, tetapi kan perlu lauk juga kan? Perlu lauk enggak kalian? Atau makan nasi saja sama garam? Perlu Ya, lauk. perlu lauk ya. Biasanya lauk itu ada ikan, ada daging dan sebagainya. Ya, misalnya kita sukanya makan sama ikan bandeng, ya, atau sama udang. Ya. Agar binatang-binatang yang kita konsumsi ini tidak habis, harus dipelihara, harus dibudidayakan. Ya, ngerti dibudidayakan ya? Ya, nanti kalau nggak ngerti silakan tanya ke Pak Agus. Ya, seperti itu. Supaya apa? Tidak habis ya. Tiap hari kita makan udang ya. Ada para petambak itu memelihara udang, ditambak-tambak. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Ada banyak peternak-peternak ayam ya. Diproduksi itu ratusan ribu ekor ayam. Ya, sekarang zaman modern bisa dipercepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Biasanya ayam itu kan 3 bulan itu baru bisa dikonsumsi. Sekarang 40 hari bisa langsung besar itu ya. Sudah siap dikonsumsi. Karena kenapa? Kalau tunggu 3 bulan kelamaan. Ya. Padahal manusia tiap hari makan ayam. Ya, seperti itu kan. Dibudidayakan. Ya. Makanya Tuhan berikan kita akal budi ya untuk memelihara dan melestarikan alam semesta itu. Tuhan memberikan kita kuasa atau wewenang untuk merawat dan memelihara alam tersebut. Untuk apa sih? Untuk kebutuhan hidup manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Ya. Makhluk hidup yang lainnya. Ya, misalnya kita punya kayak ayam. Ya, contohnya ayam sajalah. Biar kalian tidak susah-susah mikir. Ayam yang diternak itu nggak bisa cari makan sendiri kayak dilepas di hutan, nggak kayak gitu. Tetapi harus diberi makan. Siapa yang memberi makan? Ya manusia, ya. Manusia yang memberi makan ya agar cepat besar dan kalau sudah besar dikonsumsi oleh manusia. Demikian juga dengan tanaman ya. Tanaman kayak padi gitu kan. Kalau dibiarkan tumbuh sendiri bisa enggak? Mungkin bisa tumbuh ya. Tapi berbuah belum tentu ya. Agar padi ini bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah atau biji-biji padi yang bagus ya harus dipelihara ya. Tanah tempat untuk tumbuhnya padi itu harus diolah, diberi pupuk ya agar tumbuh subur dan menghasilkan buah ya, dilindungi dari binatang ya, disemprot dan sebagainya. Itu agar tumbuhan ini bisa tumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik. Dan itu peran manusia. Ya. Makanya Tuhan memberikan tugas atau kuasa untuk mengelola bumi, untuk mengelola alam semesta itu. Ya. Dan ujung-ujungnya itu semuanya untuk kebutuhan manusia. Ya. Makanya anak-anakku sekalian, ya, kita belajar mengembangkan diri, belajar, ya, belajar yang rajin, yang tekun, ya. Siapa tahu nanti kalian, ya, jadi insinyur pertanian, ya, sarjana pertanian, sarjana peternakan, dan sebagainya, agar dapat mengelola alam ini dengan baik, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Ada petani-petani, ada peternak-peternak yang gagasan
hingga saat ini tetap setia untuk membudidayakan ya, tanaman, terus kemudian binatang-binatang yang bisa menjadi kebutuhan manusia. Ya. Kita patut bersyukur Tuhan berikan kita manusia hikmat, Tuhan berikan kita akal budi, dan kita harus mengembangkan akal budi itu menjadi manusia yang cerdas, pandai, ya. Sehingga dengan ilmu kita bisa memelihara dan mengelola alam ini. Oke, anak-anakku sekalian, jelas ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya serahkan kembali ke Pak Agus. Monggo ditutup doa Pak Jum. Oke. Ya, oke anak-anak, untuk mengakhiri proses belajar mengajar ini, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa surga, biarlah melalui pembelajaran kita pada hari ini mengingatkan kembali agar kami untuk mengembangkan talenta kami, kemampuan kami yang Tuhan sudah berikan kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak yang cerdas, pandai, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.